Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian kita membahas sirah dari para khulafaur rasyidin yang saat ini kita masih membahas bagaimana perjalanan hidup dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana ketegasan Abu Bakar As-Siddiq dalam menjalankan perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika itu beliau radhiyallahu taala anhu bersikeras untuk mengirimkan pasukan Usamah, walaupun ketika itu kota Madinah berada dalam keadaan genting, yang dengan adanya berita sebagian kabilah yang murtad, adanya sebagian kabilah yang murtad pasca wafatnya Nabi SAW. Namun Abu Bakar tetap bersikeras untuk mengirimkan pasukan Usamah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasul SAW menjelang wafatnya beliau. Kemudian sebelum mengirimkan pasukan tersebut, Abu Bakar terlebih dahulu memberikan instruksi atau arahan kepada pasukan, diantaranya agar mereka tidak melakukan pengkhianatan, agar mereka mematuhi adab-adab dalam berperang, tidak membunuhi orang-orang yang tidak berdosa, tidak bersalah. Kemudian juga agar mereka tidak berkhianat, tidak mencuri harta ghanimah, dan berperang sesuai dengan syariat Islam. Dan terbukti apa yang disampaikan atau apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar pada pasukannya Usamah ini membawa efek yang luar biasa bagi kaum muslimin. Dengan majunya pasukan Usamah ke negeri Syam, ini menunjukkan bahwa pasca wafatnya Rasul SAW, kaum muslimin tetap bersatu, kaum muslimin tetap memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan oleh musuh-musuh mereka. Jadi memang di sana ada barokah, ada keberkahan. Dengan seseorang itu berada di atas sunnah Nabi SAW, konsisten di atas perintahnya Nabi SAW, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Ini terbukti dari berbagai keputusan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Konsistennya beliau di atas sunnah Nabi SAW ternyata membuktikan bahwa keputusan yang beliau ambil itu membawa keberkahan bagi semua, membawa kebaikan, termasuk pada pengutusan Usamah radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tantangan lain yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq di masa kekhilafahan beliau adalah sebagian orang, sebagian dari bangsa Arab pasca wafatnya Rasul SAW, mereka menolak untuk membayar zakat. Jadi di antara mereka ada yang tidak lagi mau membayar zakat, tidak mau lagi mengirimkan zakat yang dahulu di masa Rasul SAW mereka setorkan kepada Nabi SAW. Begitu Nabi wafat, mereka tidak lagi mau membayar zakat. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa mereka yang tidak mau membayar zakat ini ternyata punya dalil. Ini menunjukkan kepada kita bahwa semata-mata ayat Al-Quran, adanya ayat Al-Quran dipakai jadi dalil, ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa suatu perbuatan itu benar. Karena bisa jadi ayatnya diselewengkan maknanya atau tafsirnya. Nah, orang yang tidak mau membayar zakat, mereka punya dalil. Dalilnya dari Al-Quran lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ambillah ya zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu untuk mereka ini merupakan ketenangan, ya, akan memberikan ketenangan dan ketentraman bagi jiwa mereka. Jadi maksud sholat di sini adalah doa. Makanya disunahkan untuk mendoakan orang yang menyerahkan zakat. Jadi kalau ada orang yang menyerahkan zakat, didoakan oleh orang yang menerima zakat tersebut. Nah, di sini ya, dalilnya dari Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa ya, dulu ketika Nabi alaihissalam masih hidup, mereka menyerahkan harta zakat. Kemudian ada Nabi SAW yang mendoakan mereka, dan doa itu membuat mereka tenang, membuat mereka tentram. Nah, sekarang Nabi SAW sudah meninggal dunia. Maka kami tidak lagi mendapatkan ada orang yang mendoakan kami dan memberikan ketentraman bagi kami. Ya, sehingga kesimpulannya apa? Nggak wajib lagi bagi kami untuk membayar zakat. Ya, lah kok enak sekali ini ya. Makanya sekali lagi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, tidak serta-merta orang nyomot ayat Al-Quran kemudian dia benar. Oh, itu ada dalilnya kok, dalil Al-Quran. Enggak. Ya, kamu kenapa kok nggak sholat? Oh, ada dalilnya dari Al-Quran. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Saya tidak mau celaka. Ayat nggak Pak ini Pak? Ayat Al-Quran. Ya, surat apa? Al-Ma'un. Ya, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Saya tidak mau sholat. Kenapa? Saya tidak mau celaka. Nah, jadi apa? Kesimpulannya bahwa tidak serta-merta orang itu berdalilkan dengan Al-Quran lalu kemudian perbuatannya benar. Harus dilihat dulu sisi pendalilannya bagaimana. Bagaimana keterangan penjelasan para ulama terhadap ayat tersebut. Inilah pentingnya kita mengembalikan Al-Quran itu kepada pemahaman yang benar, pemahaman generasi awal Islam. Ya, agar tidak Al-Quran itu kemudian dicomot, kemudian dipakai seenaknya. Ya, terkadang orang sampai menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kampanye, Pak. Ya, misalnya tentang, misalnya dia nggak suka sama sebuah partai misalnya, ya partainya misalnya berlambang sapi misalnya, kemudian dibawakan ayat fadzbahul baqarah, maka sembelihlah sapi itu. Wah, ya dulu banyak, ya terutama di masa Orde Baru, ya kalau ada yang ingin memilih partai yang dengan lambang pohon, ya laqad radhiyallahu anil ladina yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang membaiatmu di bawah pohon. Jadi pilihlah yang gambarnya pohon. Nah, yang seperti ini ngawur. Ini namanya memperkosa ayat Al-Quran. Ya, kenapa? Karena dia memahami tidak dengan pemahaman yang benar, ngawur. Ya, oleh karena itu perlu diterapkan atau perlu dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Pemahaman siapa? Pemahamannya para sahabat, pemahamannya generasi awal Islam. Bagaimana mereka memahami satu ayat, begitulah kita memahaminya. Ya. Ini lagi menunjukkan kepada kita bahwa serta-merta berdalilkan dengan satu ayat, ada ayatnya, ada dalilnya, tidak serta-merta membenarkan sebuah perbuatan. Harus dilihat dulu. Ya. Maka mereka mengatakan, orang-orang yang menolak zakat ini, kami tidak akan membayar zakat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mendoakan kami seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, bahkan sebagian mereka melantunkan bait syair, ata'na Rasulullah idh kana bainana fawa ajaban ma balu mulki Abi Bakar. Kata mereka, kami akan selalu patuh kalau Nabi SAW ada di antara kami. Fawa ajaban ma balu mulki Abi Bakar. Maka sungguh aneh, kenapa kami harus kemudian patuh kepada Abu Bakar, kata mereka. Alasan mereka ngemplang zakat, tidak mau membayar zakat.
Oleh karena itu di kalangan para sahabat, ya, ketika Abu Bakar, ingat ya, Abu Bakar, kita kembali lagi kepada pidato pengangkatan beliau. Beliau mengatakan kepada para sahabat bahwa saya akan konsisten di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam, di atas syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka sampai mereka mengembalikan kembali membayar zakat kepada Baitul Mal kaum muslimin. Dan di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah orang yang tidak mau membayar zakat yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ini mereka termasuk orang-orang kafir atau tidak? Ya, apakah Abu Bakar itu memerangi mereka karena mereka telah keluar dari keislamannya atau karena mereka sekedar tidak mau membayar zakat? Ada kewajiban yang mereka lalaikan. Ini mahalul khilaf di kalangan para ulama. Ya, hanya saja apa yang kita lihat dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau dengan tegas memeranginya. Ya, sebagian para sahabat, ya, karena kondisi keadaan keamanan ketika itu belum terlalu stabil, ya, sejak wafatnya Nabi SAW, banyak nabi palsu, banyak orang-orang yang murtad, maka sebagian para sahabat memberikan saran kepada Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab mengatakan bahwa hendaknya kita melakukan langkah persuasif. Jadi jangan diperangi, tapi dakwahi dengan lemah lembut, lunakkan hati mereka. Ya. Padahal kita kenal ya, yang keras itu siapa? Umar. Abu Bakar kan lembut. Tapi ya begitulah. Ya, dalam sebagian masalah hal yang demikian berkebalikan. Abu Bakar kelihatan tegas sekali, Umar kelihatan kelemah lembutannya. Abu Bakar tidak menerima usulan dari Umar. Ya, bahkan ada dialog yang terekam, ya, antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam sebuah athar yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau mengatakan, "Anna Umar bin Khattab qala li Abi Bakar, 'alama tuqatilun nas?" Wahai Abu Bakar, apa alasanmu memerangi manusia? Qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah itu sudah mengatakan kepada kita semua, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini mereka sudah bersyahadat. Ya, mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang konsekuensinya kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau mereka mengucapkan ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka ya darah mereka dan harta mereka terjaga kecuali dengan haknya. Nah, ini yang mungkin luput dari Umar. Nabi alaihi salatu wasallam ya memberikan pengecualian. Darah mereka dan harta mereka ini terjaga kecuali ada hak yang dilanggar. Nah, inilah yang menjadi background Abu Bakar untuk memerangi mereka. Illa bihaqqiha. Lihat, satu dalil tapi dipahami dengan 2 pemahaman yang berbeda. Umar radhiyallahu anhu memahaminya bahwa tidak boleh memerangi mereka karena mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tapi Abu Bakar memahami dalil ini dengan apa? Bahwa mereka walaupun sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada hak yang mereka langgar. Illa bihaqqiha. Oleh karena itulah kata Umar kemudian, ya, qala Abu Bakar wallahi law mana'uni inaqan wa fi riwayatin iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la aqtulannahum ala man'iha. Kata Abu Bakar, demi Allah, kalau mereka menahan dariku inaqan au iqalan,
inaqan atau iqalan ini simbol dari harta hewan ternak yang mereka bayarkan, baik itu dari unta ataupun dari kambing atau domba yang dahulunya mereka berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La'aqtulannahum alaman iha. Kalau mereka tidak mau membayarnya, maka aku akan perangi. Qala inna zakah haqqal mal. Ya, inna zakata haqqul mal. Sesungguhnya, ya, zakat itu merupakan hak harta yang harus mereka tunaikan. Kembali lagi kepada hadis tadi, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Ya, jadi ini legitimasi bagi Abu Bakar untuk memerangi mereka karena ada pengecualian yang diberikan oleh Nabi. Walaupun Anda sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kalau ada hak Islam yang tidak Anda tunaikan, maka pemerintah kaum muslimin berhak untuk memerangi. Ya. Qala wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara kewajiban salat dan zakat. Ya, jadi nggak cukup syahadat kemudian salat lalu dia tidak menunaikan zakat, harus ditunaikan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa zakat ini memiliki kedudukan yang penting. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang nggak menunaikan zakatnya. Yang mana kalau dilihat harta-harta mereka sudah mencapai nisab, sudah memiliki kewajiban. Ya, tabungan berapa sekian ratus juta misalnya, emas yang dia miliki sekian, ya, sudah berkewajiban untuk membayarkan zakat tapi tidak dibayarkan. Ya, makanya keadaan ekonomi kaum muslimin seperti ini. Kalau kewajiban zakat ini ditunaikan betul, ya, insya Allah kesejahteraan kaum muslimin ini lebih terjamin. Tapi ya itulah. Ya, padahal zakat ini senantiasa dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Tapi ya kaum muslimin jangankan zakat ya, salat saja masih banyak yang melalaikan. Ada di antara kaum muslimin yang sama seperti orang Nasrani. Apa maksudnya sama dengan orang Nasrani? Ke masjid cuma seminggu sekali, salat cuma seminggu sekali, mung Jumatan saja. Yang setahun sekali ada. Ya, 2 kali Pak. Idul Fitri sama Idul Adha, ya, atau cuma pas Idul Fitri saja karena mau kumpul-kumpul sama keluarga. Ya, izin malu kalau tidak sholat Id sendiri. Nah, itulah realita kita kaum muslimin. Jadi kita harus banyak berdakwah, mengajak kaum muslimin untuk kembali ya kepada ajaran Islam. Islam itu orang mengaku saya tuh muslim, tidak. Tapi juga apa? Mengamalkan ajaran Islam. Ya, ini banyak sekali orang ngaku Islam, tapi mereka tidak mempraktekkan Islam. Bahkan sebagiannya bangga. Ya, waktu saya dulu pernah ke Turki, ya orang Turki kan sekuler, banyak yang sekuler ya. Zaman itu, kalau zaman sekarang katanya sudah banyak yang berubah. Ya, ada orang dengan bangga, misalnya mengaku, I'm Muslim, but I'm not practicing, kata dia. Saya muslim, tapi saya nggak beramal. Sama mungkin seperti kebanyakan kaum muslimin di negeri kita. Muslim, tapi nggak pernah sholat. Ya, nggak pernah sholat, tapi disolatkan nanti. Nah, ini ketegasan dari Abu Bakar. Beliau mengatakan, la'aqtulanna man farraqa bainas salati waz zakah. Saya akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Nah, banyak dalil, tadi sudah kita sebutkan, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa sholat dan zakat ini tidak terpisahkan. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Apabila mereka bertobat, kemudian mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berikanlah kebebasan bagi mereka untuk berjalan. Ya. Di sebagian ayat di ayat yang lain disebutkan fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudaramu seagama. Kapan itu? Kalau mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya. Jadi salat dan zakat ini tidak terpisahkan. Ya. Dalam surat Al-Bayyinah bagaimana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah
wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, agama yang lurus itu apa? Ya. Pertama apa? Beribadah kepada Allah. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Menegakkan salat dan menunaikan zakat. Itu agama yang lurus. Dikatakan seorang itu beragama dengan agama yang benar kalau mereka tidak menyekutukan Allah, beribadah hanya kepada Allah, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Demikian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Ini rukun Islam. Ya, ini rukun Islam. Oleh karena itu apa yang diambil, ya, tindakan apa yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah tindakan yang tepat. Maka ketika Abu Bakar menyampaikan argumennya di hadapan Umar, ya, Umar pun paham bahwa Abu Bakar telah melakukan suatu hal yang benar, suatu hal yang mencocoki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian diperangilah para orang-orang yang menolak membayarkan zakat ini, sampai kemudian mereka kembali menunaikan zakat yang dulu pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebutkan oleh para ahli sejarah ketika itu, ya, dalam tarikh Al-Tabari disebutkan bahwa zakat itu datang berduyun-duyun ke kota Madinah. Maka kota Madinah dipenuhi dengan hewan-hewan ternak, ya, karena kebanyakan harta mereka ini hewan ternak, Pak. Kan orang-orang Badui itu, ya, mereka kerjanya mengembalakan domba, kambing dan unta. Kalau sapi jarang. Ya, maka hewan-hewan ternak kemudian memenuhi kota Madinah. Nah, di sini kita bisa melihat sikap bijak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Banyak sekali keputusan yang beliau ambil, ya, adalah keputusan yang tepat. Makanya sekali lagi, pelajaran penting yang bisa kita dapati selama orang itu konsisten di atas sunnahnya Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jangan khawatir. Selama kita berada di jalannya Nabi, di bawah tuntunannya Nabi alaihi salatu wassalam, maka keberkahan akan kita dapatkan, kebaikan akan kita peroleh. Jangan khawatir. Ini yang berkaitan dengan memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Ya. Nah, sini ada sebuah faedah yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi ini kaitannya dengan memerangi orang-orang yang murtad dan juga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kata Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Al-Imam Qatadah, mereka menafsirkan ayat ini, kata mereka, al-muradu bidzalika Abu Bakar wa ashabuh. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang memerangi, yang didatangkan oleh Allah, ya, untuk memerangi orang-orang yang menyimpang ini, ya, orang-orang yang dikatakan mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka, Abu Bakar wa ashabuh, Abu Bakar dan para sahabatnya atau teman-temannya. Fi qitalihim al-murtaddin wa mani'iz zakah, ketika mereka memerangi orang-orang yang murtad dan juga orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Ya. Jadi ini faedah bahwa sebagian ulama itu menafsirkan ayat ini dengan keberadaan Abu Bakar dan para sahabat yang memerangi orang-orang yang murtad dan juga orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Ini di masa Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau itu memerintah kurang lebih 2 tahun saja. Ya, selama 2 tahun ini sepertinya beliau sangat sibuk, ya. Orang murtad, orang nggak bayar zakat, ngutus pasukannya Usama, mengumpulkan mushaf.
Selama 2 tahun, tapi banyak sekali peristiwa yang terjadi di masa beliau. Dan di antara tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala di masa kekhilafan beliau adalah munculnya nabi-nabi palsu. Orang-orang yang mengaku nabi. Bahkan di antara mereka ini ada yang mengaku nabi bahkan sebelum Nabi SAW wafat, seperti Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah itu mengaku nabi dari sejak nabi itu masih hidup. Bahkan dia menawarkan untuk sharing power. Dimana kalau daerah daerah kami, ya daerah Yamamah dan sekitarnya, ini jadi kekuasaan kami. Engkau di Hijaz. Jadi ada 2 nabi. Nah nanti dia menawarkan kepada Nabi, ya wahai Muhammad, kalau engkau meninggal, semuanya aku yang pegang. Nawarkan untuk sharing power. Nah tentunya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya kita perlu tahu bahwa barang siapa yang mengaku sebagai nabi pasca wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa hukumi dengan pasti bahwa dia adalah nabi palsu. Walaupun dia punya keajaiban. Jadi panjenengan jangan ragu. Ya, ada orang ngaku saya ini nabi. Ya sudah, kita langsung bisa menghukumi. Gak usah mikir panjang. Ini orang sesat. Kalau nggak edan, ya sesat. Punya pemikiran sesat. Jadi kalau misalnya kita dengar beberapa tahun yang lalu ada orang mengaku nabi, ya, namanya Ahmad Musaddiq. Dapat wahyu di Gunung Putri, Bogor. Jadi kalau Nabi SAW itu di Jabal Nur, di Gua Hira, dia di Gunung Putri, di Bogor sana. Kita nggak usah berpikir panjang, yakin seyakin-yakinnya kalau ini sesat. Dan ternyata Nabi palsu itu banyak sekali di negeri kita. Ya, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Pak Profesor Makin itu, yang baru ya, yang gantikan siapa? Pak Wahyudi, ya, itu punya buku, judulnya Nabi-Nabi Nusantara. Jadi banyak sekali ternyata orang yang ngaku nabi di negeri kita. Ya, mulai dari Lia Eden. Tahu Bapak Lia Eden? Ya, Lia Eden ini dulu kalau hari Ahad, panjenengan mungkin nggak lihat ya, kalau ibu-ibu mungkin tahu. Ada acara merangkai bunga. Ya, dia mengisi acara merangkai bunga ini tiap hari Minggu. Ya, kalau panjenengan mungkin taunya album Minggu kita. Ibu-ibu ada acara itu, dia merangkai ini, acara merangkai bunga, tapi tiba-tiba kok dapat wangsit, ngaku jadi nabi. Dan sekarang naik pangkat. Bukan lagi nabi, tapi Roh Kudus. Mengaku sebagai Roh Kudus, malaikat Jibril. Nah, semua orang yang mengklaim sebagai nabi, kita harus yakini bahwa mereka telah terjatuh pada kesesatan. Jangan ragu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi nabi pasca Rasulullah SAW. Beliau adalah khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin artinya apa? Penutup para nabi. Tidak ada lagi orang yang menjadi nabi pasca wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi khatamun nabiyyin itu artinya penutup para nabi. Walaupun sebagian orang, sebagian aliran sesat, mereka mencoba untuk menyelewengkan makna ayat ini. Jadi khatam itu Bapak punya makna yang lain. Yaitu apa? Cincin. Bapak-bapak mungkin pernah mengenal gerakan Ahmadiyah. Di Indonesia, di Jogja, ini ada gerakan Ahmadiyah.
Tapi Ahmadiyah yang di Indonesia, yang di Jogja ini yang moderat. Ya, jadi ada dua gerakan Ahmadiyah. Dua-duanya menyimpang. Ya, tapi ada yang satu jelas kafirnya. Kenapa? Karena mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Ya, ada Ahmadiyah Lahore sama Ahmadiyah Qadian. Ada dua. Ya, saya lupa yang moderat yang mana. Cuma yang satu menganggap bahwa ya satu itu namanya GAI, Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Yang satu lupa saya, markasnya di Kota Baru. Bukan, di Kota Baru ya. Bukan di Kota Baru, dekat jembatan layang itu, Jalan Sutomo itu apa? Ya dekat situ markasnya. Ya, Piri. Ya, SMA Piri itu dari Ahmadiyah. Cuma mereka menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini orang India, itu adalah mujaddid. Kalau yang di Bogor, ya, yang punya kekhilafahan markasnya di Birmingham, Inggris, itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Alasan mereka dalilnya ayat ini. Khatamun Nabiyyin, kata mereka, ya, khatam itu adalah cincin. Nabi SAW itu adalah cincinnya para nabi. Artinya apa? Nabi yang paling bagus. Cincin kan lambang keindahan, perhiasan. Jadi Nabi SAW itu perhiasannya para nabi. Bukan nabi yang terakhir, tapi nabi yang paling bagus. Sehingga tidak menutup kemungkinan pasca wafatnya beliau masih ada nabi. Di antaranya Mirza Ghulam Ahmad, ya, yang berasal dari India, British India. Jadi ketika itu India sedang dijajah oleh Inggris dan ini dipelihara oleh Inggris. Maka sekali lagi kita lihat, berdalilkan dengan ayat, ya, tidak serta-merta menjadikan statement itu menjadi benar. Harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Sehingga ayat ini harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Bagaimana Nabi SAW memahami ayat ini? Bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada umat ini apa yang dimaknakan dengan khatam nabiyyin? Ketika kita melihat hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi menyebutkan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Nah, jadi makna khatam itu bukan cincin, tapi penutup. Karena Nabi mengatakan la nabiyya ba'di. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya. Jadi jelas menafsirkan ayat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, bukan sesuai dengan kehendak Anda, bukan sesuai dengan kehendak organisasi Anda, tidak. Kembalikan kepada apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW, apa yang dipahami oleh para sahabat. Nabi menafsirkan ayat ini dengan jelas mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Sehingga perlu kita tanamkan, kita perlu tegaskan, barang siapa yang mengklaim sebagai nabi, walaupun dia berhasil menunjukkan keajaiban demi keajaiban, ya, maka klaimnya itu adalah klaim yang dusta. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi alaihissalam. Dalil lain yang menunjukkan bahwa nabi itu adalah nabi yang terakhir, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathali wa mathalil anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanah wa ajmalah. Sesungguhnya permisalanku dengan permisalan nabi-nabi sebelumku ini seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Dia membangun sebuah rumah dengan begitu indah, dengan begitu cantik. Illa maudi'a labinatin min zawiyah. Kecuali, ya, rumahnya itu sudah jadi, hanya menyisakan satu keping bata di salah satu sudut rumah tersebut. Rumah sebagus apapun, kalau ada batanya yang bolong satu, cantik nggak, Pak? Tidak cantik. Perlu ditutupi. Ya. Faja'alan nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Ya. Maka kemudian orang-orang mengitari rumah itu kemudian merasa heran. Ini rumah indah, tapi kok
ada satu bagian yang masih kurang. Wa yaquluna halla wudi'at hadhil labinah. Kemudian mereka mengatakan, andai saja ya ada batu bata yang diletakkan untuk menutupi lubang ini. Faqala fa ana labinah. Akulah batu bata yang menyempurnakan bangunan tersebut. Wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi, kata beliau alaihi salatu wassalam. Jadi nggak ada lagi nabi setelah beliau. Setelah nabi diutus, sempurna sudah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Maidah yang sering kita ulang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam itu sebagai agama kalian. Ya, sudah sempurna. Begitu Nabi diutus, kemudian beliau wafat, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala telah sempurna sampai datangnya hari kiamat kelak. Ya. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang mengklaim sebagai nabi. Ya. Baik, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ini untuk memperkuat kita, biar kita punya landasan yang kokoh, nggak kemasukan syubhat, ya, nggak kemasukan kemudian orang bilang, oh si fulan ini juga turun wahyu padanya, ya, walaupun itu dalam bahasa Jawa misalnya katanya. Ya, kita harus punya akidah yang kokoh. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, fahadhil ayah nasun fi annahu la nabiyya ba'dah. Ayat ini menunjukkan bahwa ya merupakan nas yang jelas yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau. Wa idza kana la nabiyya ba'dah fala rasula bi tariqil aula wa akhra. Kalau tidak ada nabi setelah beliau, maka apalagi rasul. Ya. Jadi kalau tidak ada lagi nabi, apalagi rasul. Kenapa? Li'anna maqamar risalah akhas min maqamin nubuwah. Karena kedudukan kerasulan itu lebih khusus daripada nabi. Fa inna kulla rasulin nabi wala yanakis. Karena seluruh rasul itu pastilah nabi dan tidak sebaliknya. Kalau sudah tidak ada lagi nabi, berarti tidak ada lagi rasul. Jadi kalau ada orang yang mengaku mengklaim, oh memang betul ya, tidak ada lagi nabi setelah beliau, saya ini rasul. Maka ini bantahan kepada mereka. Kalau nabi saja tidak ada, maka apalagi rasul. Karena orang ingin menjadi rasul, dia harus menjadi nabi. Sudah pernah kita jelaskan. Ya, Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau mendapatkan wahyu jadi nabi. Kemudian kata para ulama, kapan beliau jadi rasul? Ketika turun surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Sehingga nggak mungkin jadi rasul kecuali harus jadi nabi terlebih dahulu. Kalau tidak ada lagi nabi setelah beliau, apalagi rasul. Ya. Fabidzalika waradatil ahaditsu al-mutawatirah an Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadithi jama'atin minas sahabah. Ya, disebutkan bahwa dalam banyak hadis yang mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya. Siapa saja nabi yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq atau di masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada 4 nabi yang terdiri dari 3 nabi laki-laki dan 1 nabi perempuan. Dan di antara mereka ini ada yang dieksekusi dan ada yang kembali kepada keislamannya. Siapa saja mereka? Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.